Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Muhammad, surah Al-Fat, masuk kepada ayat yang ke-29. Halaman 515. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Mari kita pahami. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini namanya penegasan untuk menampik, menangkis, menghilangkan keraguan-raguan. Karena orang-orang musyrik menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Terkadang mereka tuduh Nabi itu gila. Terkadang dituduh mereka tukang syair atau penyihir atau tukang dongeng. Dongeng-dongeng karena memang ayat-ayat sebagiannya bercerita tentang kisah-kisah orang terdahulu. Atau beliau juga tuduh orang yang mengada-ada dan berbagai macam tuduhan-tuduhan lainnya. Tidak, Muhammad itu adalah Rasulullah. Agak mirip dengan surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar termasuk salah satu rasul yang diutus. Rasul maknanya utusan. Kalau Rasulullah utusan Allah. Rasul di kalangan malaikat antara lain adalah malaikat Jibril. Rasul di kalangan manusia antara lain adalah Nabi Muhammad. Untuk apa Allah utus? Untuk menyampaikan, menyeru, mengajak, mendakwahi umat agar umat itu menyembah beribadah kepada Tuhan Rabb sekalian alam yang telah menciptakan mereka dan nenek moyang mereka. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena untuk itulah mereka dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia, kata Allah,
illa melainkan li agar supaya mereka menyembah beribadah kepadaku. Lalu untuk itu diutusnya Rasul mengingatkan kembali kepada manusia, karena manusia telah berjanji dulu di alam ruh, alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku ini Rabb kamu? Mereka jawab ya benar, tapi setelah kita lahir ke dunia lupa dengan janji semula. Diutus Rasul mengingatkan. Dan bagaimana cara kita beribadah menyembah Allah, diturunkan kitab suci sebagai pedoman dan tuntunan. Maka semua rasul-rasul yang Allah utus, misi mereka sama, menyeru, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah yang tidak wajar, yang tidak patut untuk disembah, karena semuanya itu adalah makhluk yang dianggap dan diangkat sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai Tuhan-Tuhan tandingan Allah. Akulah surat Muhammad Rasul. Bahkan Nabi Muhammad katakan imamnya para rasul, imamul mursalin, sayyidul anbiya, beliau penghulu daripada semua nabi-nabi. Di samping nabi penutup. Kemudian diingatkan juga kedudukan sahabat-sahabat beliau yang mulia, itu Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah orang-orang Makkah. Mereka lah yang pertama kali dulu menyambut seruan Nabi. Beberapa sahabat-sahabat mulia. Kemudian diikuti oleh orang Madinah ketika terjadi perjanjian Aqabah. Maka mereka ini, itu sahabat-sahabat yang mengitari beliau, adalah orang-orang yang walladzina ma'ahu, orang-orang yang ma'ahu bersamanya, ma'ahu bersamanya Nabi atau beserta Nabi. Tentu saja mula-mulanya para sahabat-sahabat. Yang dikatakan sahabat adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, lalu beriman. Makanya Abu Jahal bukan sahabat, Abu Lahab bukan sahabat, begitu seterusnya. Sahabat itu bukan kawan, pengikut Nabi yang setia. Kepada Nabi namanya sahabat. Kalau Nabi Isa hawariyun. Man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Itu sahabat Nabi Isa al-Hawari. Tiba Rasulullah namanya sahabat. Jadi jangan bayangkan sahabat bahasa, atau menurut kita, kalau sahabat kita kan konco, kawan, sahabat. Nah, sahib itu kan yang selalu mendampingi, yang selalu menemani, mendampingi, namanya sahabat. Nah, di kita bertambah pula sahabat karib, sahabat dekat, karib dekat. Sahabat kalau untuk Nabi adalah orang-orang yang seperti itu, hidup sezaman dengan Nabi, bertemu bersua dengan Nabi, beriman atau Islam, dia bernama sahabat. Di belakang sahabat, generasi mereka namanya tabi'in. Siapa yang tabi'in? Yang tidak bertemu dengan Nabi, cuma bertemu dengan para sahabat. Itulah generasi setelah sahabat, namanya generasi tabi'in. Mereka hanya bertemu, bersua, hidup sezaman dengan para sahabat-sahabat tabi'in. Terus ke bawah, tabi'ut tabi'in. Kalau kita, kalau orang akhirin namanya, orang-orang belakangan, orang kemudian, orang-orang di ujung zaman. Nah, jadi walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang ma'ahu, bersamanya Nabi itu,
Asyidda'u 'alal kufar. Asyidda. Asyidda sangat keras. Keras dan tegas atas orang-orang kafir. Jangan salah paham, keras dan tegas itu bukan berarti membunuh saja kerjanya, enggak. Membunuh, menampar, zalim, lalim, enggak. Kalau mereka mencari gara-gara, memusuhi, memerangi, menghambat, menteror, mengintimidasi, baru mereka nampakkan saing mereka. Tahu saing? Sayang. Mereka nampakkan taji mereka. Bukan berarti beringas. Beringas, sedang kapia itu kelutok, sedang kapia sedolan, enggak begitu. Nah, Islam itu agama rahmat. Walang-walang sama mencelek orang kan enggak. Kapia, musuh, campak sini. Enggak. Kita disuruh bergaul. Bergaul, bermualah. Kapan orang tahu dengan Islam? Nabi juga dulu bergaul di Makkah orang kafir. Jadi asyidda itu kapan? Ketika orang-orang kafir itu menampakkan permusuhan, penentangan, perlawanan. Apalagi mereka melakukan intimidasi, kekerasan, kezaliman, atau memerangi, baru nampak asyidda, sangat tegas, sangat keras dan tegas kepada orang kafir. Mereka juga punya prinsip. Di orang Minang namanya musuh pantang dicari, bersua pantang dielakkan. Musuh pantang dicari, tapi kalau musuh, ya enggak, tak belintang, tabuju lalu tak belintang petah, betul. Asyidda namanya. Itulah tipe. Asyidda wal kufar, itulah tipe para sahabat Nabi. Yaitu mereka menampakkan ketegasan dan kekerasan sikap kepada siapa saja yang menentang agama mereka, memusuhi agama mereka. Tapi kalau tidak menentang, tidak melawan, tidak musuhi, maka ada namanya kafir zimmi. Tahu kafir zimmi? Andaikan suatu negara Islam, lalu di situ ada orang hidup kafir, mereka tidak melawan, tidak menentang, kemudian mau bersama-sama bayar pajak, bayar jizyah, mereka dilindungi darah mereka, tidak boleh diperangi. Mereka dibebaskan hidup, beribadah sesuai dengan apa yang mereka percayai, tidak boleh diganggu. Itu kafir zimmi, orang kafir yang dilindungi, mendapat penjagaan daripada pemerintahan Islam. Karena mereka tidak menampakkan permusuhan, tidak menampakkan perlawanan, tidak ada tanda-tanda penentangan. Mereka ingin damai. Cuma mereka ingin dihormati pula, dihargai pula kepercayaan mereka. Dihormati. Tidak boleh kita meruntuhkan ibadah lain, rumah ibadah lain. Tapi kalau kafirnya menentang, melawan, namanya kafir harbi. Apa harbi? Orang kafir yang harus diperangi. Kenapa? Karena mereka telah melawan, menentang, menyusun kekuatan, sehingga mereka ingin adu. Namanya baga waj. Bagaimana kafir harbi, apalagi dia menindas. Kafir harbi. Jadi ada zimmi, ada harbi. Nanti ada pula ahad nanti. Macam-macam lah namanya. Kafir mu'ahad. Itu orang-orang mukmin itu atau pengikut Rasulullah itu, kalau mereka hidup bersama orang kafir, mereka biasa. Tidak beringas, tidak melotot mata mereka, tidak membualang dan tidak melanci, tidak menangik-nangik, mengeras-ngeras. Biasa saja. Kenapa? Mereka tidak, Islam itu tidak ama kekerasan. Nama saya agama rahmat.
Biasa saja hidup bermuamalah. Cuma dalam prinsip-prinsip tidak boleh sama. Itu dia asyidda alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama berkasih sayang. Bainahum sesama mereka. Tarahum ya, tarahum. Ruhama'u bainahum. Berkasih sayang sesama mereka. Bahkan dalam Islam itu namanya ada al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara sesama muslim. Mereka itu kalbunyan, seperti sebuah bangunan, saling menguatkan, saling mengukuhkan, saling meneguhkan, atau kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Itu gambaran orang mukmin. Atau kan nahar, seperti lebah. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang dibikin Nabi yang menggambarkan siapa orang mukmin yang sebenarnya, mukmin yang paham dan mengerti dengan agamanya. Mereka sesama mereka saling kasih sayang, bantu membantu, tolong menolong. Tidak saling dengki, tidak saling benci, tidak saling membelakangi, kan itu. Dilarang oleh Nabi. La tahazadu, jangan saling dengki. La tabaghadu, jangan saling benci membenci. La tadabaru, jangan kalian saling songgeng menyonggengi, belakang-belakangi. Kalian bersaudara, kata Nabi. Kenapa saudara? Bahkan dianggap bersedekah dan berbuat baik. Menolongnya, melapangkannya, meringankannya, memudahkan, sedekah yang paling utama. Begitu gambaran. Cuman gambaran itu kadang-kadang tidak nampak. Karena kaum muslim itu kadang-kadang buta dengan agamanya. Di orang lain elok-elok, awak sama awak berseringai. Itu kalau menjadi bahasa orang awak itu. Irun sananya no cho kucian yang jiang miang. Tahu miang? Miang li tahu. Apa itu miang? Saja. Bersaudara kandung seperti kucing dan anjing. Nak sapuan, musuhan. Orang lain? Elok. Itulah gambaran kaum muslimin kadang-kadang begitu sama kita caci mencaci, tuding menuding. Kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan. Tapi dengan orang lain saling membela, saling membantu. Itu. Agak tergambar di Indonesia seperti itu. Bahkan tidak tegur sapa. Habis salat, ada. Habis salat, Assalamualaikum pai. Enggak ada kelompok wak, enggak jamaah wak, enggak saliran ya wak, enggak semazhab ya wak, enggak semanhaj ya wak, enggak sesunnah ya wak. Wah, kau membek-bek pecah balas. Itu gambaran. Tentu gambaran itu diturunkan, diajarkan, disebarkan oleh guru-gurunya. Biasanya orang-orang jalan tobat, orang-orang jalan dapat kaji atau orang-orang biasa, dia langsung sikap seperti itu. Langsung menganggap orang lain ini tidak benar, salah, nyimpang, sesat. Ini begini, ini begitu. Nah. Ya, mukminnya sebenarnya sesama mereka saling berkasih sayang. Ada ruhama, sesama mereka saling berkasih sayang. Tarahum ruk'an sujada. Tara, engkau lihat mereka. Tara, engkau melihat mereka. Itu orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu. Engkau lihat mereka, siapapun engkaunya, ruk'a. Mula-mula engkau itu kan Nabi Muhammad itu. Mereka orang yang rajin rukuk. Kalau orang yang rukuk, rakia. Rajin rukuk, ruk'a. Orang yang sujud, sajid. Rajin sujud, sujjadah. Apa ini? Mereka itu bukan salat 5 waktu. Tidak. Tapi mereka di samping salat 5 waktu juga salat-salat sunat. Ya, sering engkau lihat mereka itu rukuk. Sering kau lihat mereka sujud. Ini mana ruk'a sujada. Ruk'a sujada.
engkau melihat mereka rukuk dan sujud. Ada pemahamannya yang disampaikan ulama, engkau lihat mereka itu, siapapun engkaunya, mereka dalam keadaan rukuk dan sujud, min kasrati salati wa ibadatim, sering salat, salat jamaah, ya sudah pasti salat jamaah. Tapi salat sunat sebelum dan setelah salat, masuk masjid salat dia. Bahkan malam dia salat, tidak pun tengah malam, sesudah isya salat dia, atau witir sebelum tidur. Tidak bisa sebelum tidur, habis salat isya witir dia. Atau dia cepat bangun, jam 4 bangun dan witir dia. Itu sudah. Tiba di syuruk salat syuruk, tiba di duha salat duha. Karena saking dan seringnya mereka melakukan rukuk dan sujud, seakan-akan mereka kapan saja dilihat, seakan-akan kapan saja dilihat sedang rukuk. Lantaran seringnya. Orang kalau acok sering melakukan satu, seakan-akan terus jadinya. Karajono mau taruh miang, kan ada orang mau taruh sudah. Cuma dia acok mata di madu dua, mata di mabaso, mata di mabatamu, mata. Kecil orang gilo mota sih. Gilo mota sendiri. Gilo bagunjiang. Gilo masuang. Dek sering. Dek sering. Iku panja aku gilo mamain sih. Enggak ada lagi gilo mamain. Cuma lantaran sering bermain, orang pandang dia sering bermain. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu, karena mereka rajin salat, bukan hanya salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu sudah jelas, kita pun salat 5 waktu. Di samping salat 5 waktu, mereka juga salat sunat. Karena mereka sering salat sunat, seakan-akan kapan saja ketemu, di mana berjumpa, mereka rukuk sujud. Itulah mereka. Rukaan sujadah. Itu tipe sahabat. Satu tipenya adalah asyidda 'alal kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Yang ketiga, rukaan sujadah. Sering salat. Untuk memperkokoh, memperteguh, memperkuat hubungan mereka dengan pencipta. Sesama mereka kasih sayang. Dengan orang yang tidak seiman mereka keras dan tegas. Ke langit hubungan mereka terjalin. Itulah tipe sahabat-sahabat Nabi. Di samping salat wajib, salat sunat juga. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yabtaguna, mereka mencari fadlan, karunia daripada Allah, dan ridwana, ridwan, keredaan Allah. Selanjutnya, mereka itu melakukan semuanya dalam rangka mencari rahmat Allah, karunia Allah, dan keredaan Allah. Mereka rajin salat, lalu digambarkan salat itu kan ibadah, amal. Dan salat mereka itu menggambarkan keikhlasan, digambarkan dengan yabtaguna. Mereka lakukan itu tidak lain tidak bukan mencari karunia Allah, itu rahmat Allah dan keridhaan Allah. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang mereka lakukan, lebih khususnya salat, tidak lain tidak bukan hanya dalam rangka mencari rahmat Tuhannya dan ridhonya. Mereka ikhlas. Ikhlas itulah yang perlu dipertajam, diperkuat, diperkokoh. Karena kadang-kadang tanpa keikhlasan ibadah itu bisa tertolak, bisa kurang.
Dan terkadang-kadang juga orang sering juga pamer ibadah. Entah karena zaman viral sekarang lah. Segala-galanya diviralkan, segala-galanya di posting. Nggak salah, nggak salah. Kan kita yang punya HP, kita yang punya Android, nggak salah. Cuman kadang-kadang bisa terganggu juga keikhlasan. Bisa terganggu juga nanti kemurnian ibadah. Kalau enggak masalah. Kalau dapat amalan-amalan yang tidak harus dinampakkan disembunyikanlah. Kalau salat wajib kan enggak bisa disembunyikan. Apa boleh buat? Kan enggak bisa disembunyikan. Cuma kalau salat-salat sunat, membaca Quran, berzikir, berdoa, berselawat, berinfak, membantu diam-diam, dan seterusnya, kalau bisa disembunyikan, lebih bagus disembunyikan. Karena ria itu kan halus, lembut, lebih lembut daripada langkah kaki semut. Ria masuk, menyelusup, merayap tanpa sadar. Kadang dipanjangkannya sedikit, terkadang diiramakannya sedikit. Karena tahu dia orang ada belakang, supaya orang tahu dia hafal Quran, nah dipanjangkannya sedikit. Masuk ria, masuk. Supaya terkesan orang ahli sujud. Tadi enggak lama. Tapi ketika orang banyak, lama dia. Tadi diam-diam saja, tapi supaya orang tahu dia termasuk penghafal Quran, dipegangnya Quran cancak, ditengganya ke teh. Tahu tengga? Ditengga tahu? Kau tengga namanya. Tengga. Tadi aman-aman saja. Tapi karena orang nampak, ditengganya ke teh. Nah, nama nyuruhnya menengah ke teh itu dia nampak orang. Kau tercemar namanya. Tercemar. Batalkah? Lihat tuh. Apakah pencemaran itu banyak atau sedikit? Nah, sahabat-sahabat Nabi tidak. Mereka lakukan itu, ya bataghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka mencari, menuntut dengan ibadah yang mereka lakukan seperti salat, hanyalah semata-mata mengharapkan fadla, karunia Allah, itu rahmatnya, dan ridwana, keridhaan Allah. Yang tertinggi keridhaan Allah itulah, apalah harga yang lain. Senyum orang, sapa orang, mencapa orang, memuji orang, disebut-sebut orang, apalah artinya? Sebenarnya santiang kau itu mengak leh. Hebat dia. Hanya kata-kata hebat tu ni awak cari. Hebat santiang. Wah, jinnya. Sebenarnya orang ku mana ahli ibadat bana aku mah. Orang saleh lah. Alah gunanya. Sarugo nak dulu. Palo nak dulu. Cuma itulah keinginan dipuji orang. Lebih tinggilah keridhaan Allah daripada itu. Jadi yang dicari oleh sahabat-sahabat Nabi itu nilai tertinggi. Fadlan wa ridwan. Fadlan wa ridwan. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka mencari, ibtigha, mencari, menuntut, berusaha dengan ibadah yang mereka lakukan, termasuk rukuk dan sujud itu dalam rangka itu. Yang pertama fadlan itu karunia, yakni rahmat Allah. Yang kedua rid. Lepas itu simahum, sima tanda. Sima tanda mereka. Tanda itu adalah sesuatu yang nampak. Kalau bahasa ceno, lalu itu ceno. Nak cino, ceno. Tanda.
Ceno itu kan tanda yang nampak. Ada tanda yang nampak, ada yang tidak. Ada yang nampak bisa dilihat, ada yang nampak dengan tingkah laku dan perangai dan tabiat. Dua nampak. Sima tanda mereka pada wajah mereka. Min athari sujud, ada bekas sujud. Ini ulama-ulama berbeda-beda nih pemahaman. Ada yang memahami apa adanya hakiki. Nampak ceno mereka, tanda mereka di kening mereka hitam, jidat mereka hitam. Kenapa? Karena lama sujud. Saking lamanya sujud dan saking banyaknya sujud, nampaklah hitam di jidat mereka. Itu tanda yang nampak. Tanda yang nampak. Itu kan tergantung dengan kulit orang. Ada kulit orang itu yang sedikit saja tertekan, nampak bekas. Lama-lama menghitam. Nenek saya termasuk orang rajin salat, tapi tidak ada nampak tanda di kening. Jadi ada yang memahami lahiriah. Tanda mereka itu ada di wajah mereka secara ilmiah, ada bekas sujud. Nampak kesan sujud. Kata ulama lain, ya tanda kesan itu bagaikan seekor kuda, seekor onta, karena seringnya onta itu duduk menyimpuh, kaki muka duduk ke bawah, sehingga nampaklah lutut onta itu tanda namanya hitam. Karena sering ditekan, nampak tanda. Jadi karena sering sujud lama-lama hitam. Tapi tidak semua orang ada hitam. Tidak semua, itu tergantung orang. Ada orang yang jalan tobat sebulan hitam keningnya. Setahun petang ke baru sadar, tapi nampak hitam di keningnya. Kenapa? Entahlah kenapa itu. Ada orang puluh-puluh tahun salat dan nampak hitam. Kemudian di sini ada juga yang memahami bukan itu. Tapi kata beliau-beliau dalam kitab kita ini, di wajah mereka itu ada tanda yang tak nampak dilihat, tapi ada kesan kekhusyukan dan kesan ketawaduan. Itu di samping itu ada cahaya, ada wibawa di sana, ada ketenangan di sana. Kata orang kini aura. Ada aura orang yang rajin salat itu nampak di wajah mereka. Di bawah mereka, di ketawaduan mereka, di kekhusyukan mereka. Sebab sujud itu kan melambangkan kehinaan, melambangkan kerendahan, melambangkan ketiadaan artian kita di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Sehingga nampak tawaduknya dalam kehidupan sehari. Tawaduk itu tanda sujud. Tidak nyombong, tidak angkuh, tanda sujud. Nampak wibawa ketenangan di wajah mereka, pengaruh sujud. Karena wibawa muncul pada ibadat mereka. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Karena banyak juga yang hitam di sini sombongnya tanggung-tanggung. Banyak orang wajahnya hitam, jidatnya hitam, tapi nyo angkuh. Sombong, memandang orangku dosa-dosanya orangku masuk neraka min saudara. Nyusuran sama surga. Orangku tidak suci nyusuran senan. Orangku bodoh nyusuran senan santiang. Itu tidak tanda sujud, tanda sombong namanya. Tanda sombong, tanda angkuh, tanda sok, nampak tanda itu di mulut mereka. Kening mereka ada bekas hitam, hati mereka angkuh. Tidak mau bertegur sapa, memandang orang jijik saja. Ketemu dengan orang rasa-rasa tidak mau. Makanya ulama berbeda memahami ini.
Ulama, tapi yang jelas tanda itu adalah tanda dia sujud, sujud untuk merendah diri, menghina diri, meruntuhkan kesombongan, keangkuhan. Nampak tanda itu dalam kehidupan mereka. Tanda dia sujud, dia tawadu, rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, tidak ujub, tidak memandang orang lain enteng. Itu pasti itu. Hitam tidak hitam kening orang, kalau pengaruh sujudnya ada itu. Masalah hitam tidak hitam kening orang itu tergantung kening itu. Kan tergantung kening, enggak? Berapa banyak anggai-anggai kita sujud? Rajin lah. Adonan di surau men kerajono. Kan dia saking banyak ke surau, sering ke surau, lama-lama kita anggap ke surau men kerajono. Tapi nampak kenang, nampak kening hitam. Ada orang yang ke surau itu baru ke petang kurung, tapi nampak hitam. Itu tidak orang yang sujud itu, tidak semua orang sujud, darah yang sujud itu hitam keningnya. Tapi orang hitam keningnya sujud. Apakah semua orang hitam keningnya dia itu tidak angkuh, tidak sombong? Belum tentu. Tapi orang yang berpengaruh sujud itu kepada dirinya, paham dia dengan sujudnya, dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tawadu, dia rendah hati, dia khusyuk, dia menghargai, dia menghormati, dia tidak ujub. Nah, itu dia. Itu termasuk atharis, itulah sahabat-sahabat Nabi. Simahum fi wujuhihim, wajahku wajah. Na wajahku Ko jabah kening, ko wajah. Nampak di wajah mereka sujud. Lalu orang arahkan wajah itu ke kening hitam. Tahu tak? Di siko ndak kening. Fi wujuhihim, di wajah mereka, aku na wajah. Bercahaya, bersinar, berwibawa, ada karisma wajah. Lalu ada yang memahami mengarah ke kini. Kening itu mereka lebih arahkan lagi kepada tanda hitam. Mana yang benar? Wallahu alam. Wallahu alam. Tapi yang jaleh, orang kalau berpengaruh sujud itu kepada dirinya, dia tidak sombong, dia tidak angkuh, tidak ujub, tidak merasa tinggi, bahkan makin tawadu, makin merendah, makin menganggap diri tidak apa-apanya pengen sujud. Itu sudah pasti itu. Itu sahabat-sahabat ya. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Zalika, demikian itulah, mathaluhum, sifat-sifat mereka yang tercantum dalam kitab Taurat. Zalika, demikian itulah sifat-sifat, permisalan sifat-sifat mereka sudah tercantum dalam kitab Taurat. Aduh, mereka tu syidda 'alal kuffar, rahmatu bil mu'minin, wa kasatu salati wa sujudin. Masaluhum, demikian itulah permisalan sifat-sifat mereka yang tercantum dalam Taurat. Aduh, mereka satu asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas kepada orang kafir. Ar-rahmatu bil mu'minin, kasih sayang kepada orang mukmin. Kathratus salah, mereka sering salat, itu salat sunat. Itu masaluhum, perumpamaan sifat-sifat mereka telah tercantum demikian itu dalam kitab Taurat. Ada dalam kitab Taurat sebutkan ciri-ciri umat Muhammad. Wa mathaluhum fil Injil,
Dan begitu pula terdapat dalam kitab Injil. Seperti mereka itu kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih. Kazar'in, seperti zara', seperti tanam-tanaman atau benih. Akhraja, yang mengeluarkan, syat'a, tunasnya. Tanam-tanaman ditanamkan, tidak lama kemudian muncul syat'a, tunas. Fa'azarahu, kemudian tunas itu azar, bertambah kokoh, kuat dianya. Azara, menguatkan, mengokohkannya. Kemudian fastaghlaza, lalu istaghlaza, makin membesar. Lalu istawa, kemudian tegak lurus ke atas, ala suqi, tegak lurus di atas batangnya. Yu'jibu, yu'jibu, mencengangkan, mengagumkan, menyenangkan, az-zura', para penanamnya. Liyaghiza bihimul kuffar, karena Allah ingin membuat kesal, membuat marah orang-orang yang kafir. Masalahnya. Itu kan namanya perumpamaan. Apa perumpamaan mereka? Perumpamaan mereka dalam Injil. Dalam Taurat tadi begini perumpamaan mereka. Asyidda al-kuffar, Ruhama ar-rahmah bin mu'minin. Alai kasratu salah. Dalam Injil, kazar'in, seperti tanaman. Yang tanaman itu mengeluarkan tunas dan bercabang. Lalu istaghlaza, dia makin membesar, makin kuat. Kemudian dia istawa, tegak lurus di atas batangnya. Orang mukmin itu diumpamakan seperti ini. Mula-mula sahabat-sahabat Nabi itu kecil, tidak seberapa. Mula-mula kan tidak berapa dah. Yang mula-mula beriman Khadijah, lalu Abu Bakar, lalu Ali, kemudian Utsman, dan seterusnya, tidak berapa. Aku namanya seperti zara'. Kemudian muncullah yang tidak sepatut ke atas. Kemudian bertambah lama dia makin membesar banyak. Lalu lama-lama maka makin kokoh tegaknya. Menjadi umat beliau, kaum muslimin, umat kuat. Karena kuat, lalu mereka mampu tegak, kokoh. Ketika itu tidak mau mereka diago oleh, tidak bisa dilecehkan, dipandang enteng. Tiba di petani, ketika itu petani mulai terpesona, karena tanamannya sudah membesar, tegak. Tidak perlu pakai junjungan, perlu penyepaga. Tiba di tanaman itu yu'jibu zura', mengagumkan, mempesonakan, mencengangkan para petaninya. Kenapa begitu? Liyaghiza, agar supaya ghiza, Allah ingin membuat jengkel, membuat marah kepada mereka, ke orang kafir, sehingga orang kafir makin keder melihat mereka. Tahu makin keder? Itulah perumpamaan. Tapi di ujung-ujungnya nanti kaum muslimin itu perumpamaannya kata Nabi seperti buih di lautan. Kalau zaman sahabat perumpamaan seperti ini, kecil, terus tumbuh, berkembang, membesar, tegak, kokoh. Lama-lama kita banyak, dari segi kuantitas banyak, tapi mutu tidak tegak lagi,
Tidak ada yang tegak lagi. Semuanya seperti buih di lautan. Kama mbak pai. Bentuknya seperti ini sekarang. Di kita, di Indonesia. Kamari maliko. Tidak punya kekuatan. Lebih-lebih saat-saat besok gua. Tidak ada satu gitu. Terbalik dengan sahabat-sahabat Nabi. Jadi kamu banyak, tapi banyaknya kau sail seperti buih di air bah yang hanyut. Hondong hayah, hondong dadak, kadang sorak pindah bisi. Kalau kecorang kadang tungkuih. Gapuk ni saat tulang. Gapuk ni saat tulang, tak gapuk kuat, tak gapuk badagok di saat tulang. Dah baisi, kadang tungkuih, tapi tak baisi. Selesai orang Minang kerajuannya. Gapuk ni saat tulang, tungkuihnya kadang tapi tak isi. Kadang tungkuih tapi tak baisi. Dangui karih nak bertenago. Balik ke situ. Asyidda, rohama, ruka' dan sujud. Kekuatan kita ke langit itu nak kuat leh. Gambarannya begitu. Kan? Jadi gambarannya yang di Injil seperti di Taurat, sahabat-sahabat Nabi itu adalah gambarannya adalah ini orang asyidda, syidda alal kufar, ar-rahmah bil mu'min, kasratus salah. Di Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih. Itu di Injil. Sehingga orang kafir gentar. Kini tidak gentar orang kafir, dicemeh saja. Labara dicaci maki kita di media. Aduh, lalu membelanya. Hebat. Kadang-kadang kaum muslimin itu sendiri yang mencaci agamanya. Orang tinggal bertepuk. Zaman kini kah seperti mencampaan roti kelantabe, campaan ala cabui. Orang tepuk. Ipungkan tulang, cabui anjam makan. Orang tepuk. Gampang dia du. Gampang dia suang. Digosok-gosok setiap tabang. Digosok-gosok setiap angin. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat minhum maghfirah. Allah menjanjikan. Allah menjanjikan kepada mereka, itu orang beriman yang seperti ini, beriman bermasalah, maghfirah, ampunannya di akhirat, ampunan yang sempurna, dan ajaran azimah, ganjaran yang sangat besar, itu jannatun naim. Siapa yang Allah beri seperti ini, orang yang seperti inilah mereka mendapat ampunan dan ganjaran yang besar. Siapa merekanya? Kembali lagi ke atas, itu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang itu, kalau kita ingin seperti ini, harus mengikuti mereka. Sifat-sifatnya dah digambarkan. Sifat-sifat pengikut Nabi dah digambarkan. Apa gambarannya? Itu tadi. Keras, kasih sayang, ibadahnya rajin. Mereka itu kuat, kokoh, kompak, bersatu. Sehingga orang kafir melihat saja sudah reki mereka. Sekianlah kajian kita di siang hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari apa yang kita baca ini. Amin. Ditutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.